berasal tumbuhan yang disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan, dan atau proses lain tanpa penambahan BTP kecuali pelilinan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD mengeluarkan izin berupa pendaftaran maupun sertifikat PSAT berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT. Guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nomor pendaftaran atau sertifikat tersebut, diperlukan penilaian sanitasi higien. Selanjutnya, dari penilaian tersebut akan diterbitkan surat keterangan level penerapan sanitasi higien atau SKLPSH. SKLPSH inilah merupakan bentuk pengakuan dari OKKPD terhadap unit usaha PSAT dalam penerapan sanitasi higien apakah berada pada level 1, 2, 3, atau 4. Elemen-elemen dalam higien sanitasi. 1. Penilaian manajemen. Dalam penilaian manajemen, harus memahami dan dapat mengendalikan sistem terkait higien sanitasi sehingga dapat menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. 2. Dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha PSAT. 1. Penerimaan bahan baku. 2. Penanganan bahan baku. 3. Proses atau pengolahan produk. 4. Suhu ruangan. 5. Kelembapan ruangan. 6. Pembersihan ruang kerja. 7. Pembersihan peralatan yang kontak langsung dengan produk. 8. Pengiriman produk. 9. Suhu dan kelembapan selama distribusi. 10. Sanitasi higien selama distribusi atau transportasi. 3. Lokasi dan lingkungan produksi. Lokasi dan lingkungan produk terawat dengan baik. Lokasi jauh dari pembuangan sampah TPA atau TPS, atau dengan sumber pencemaran yang mengakibatkan kontaminasi keamanan pangan. Lokasi bebas banjir. Bangunan dan fasilitas sanitasi ruang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait bangunan dan sanitasi produksi, yaitu luas bangunan sesuai kapasitas proses produksi. Sesuai dengan alur produksi.
mudah dibersihkan. Dinding bersih dan terpelihara. Atap, langit-langit tidak bocor dan bersih. Ventilasi atau sirkulasi udara cukup baik. Memiliki tempat sampah yang berpenutup di ruang produksi. Tersedia sarana pembuangan limbah termasuk sampah. Tersedia sarana cuci tangan dan kelengkapannya. Toilet yang bersih. Penyimpanan barang, pakaian, dan lain-lain untuk karyawan. SOP sanitasi ruang produksi. Bahan baku. Bahan baku sesuai dengan karakteristik produk, pemeriksaan mutu bahan baku, informasi mengenai identitas bahan baku, nama pemasok, alamat asal pemasok, kuantitas, tanggal penerimaan barang. 6. Gudang. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas penyimpanan, penempatan bahan baku, produksi jadi, dan pelengkap atau kemasan label dan lain-lain diberi tanda yang jelas. Tersedia alat pengukur suhu dan kelembapan ruangan atau sesuai dengan karakteristik produk. Alat pengukur suhu dan ruangan selalu dikalibrasi. Penggunaan bahan dan sanitasi atau fumigasi sesuai dengan ketentuan. 7. Keamanan air. Air yang digunakan dalam industri pangan memenuhi persyaratan air minum atau air untuk bahan baku, cuci atau bilas permukaan yang kontak dengan bahan pangan. 8. Peralatan produksi. Peralatan produksi bersih dan terpelihara. Hindari permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk yang mudah berkarat. Alat ukur atau timbangan tersedia dan selalu dilakukan kalibrasi. 9. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia yang benar. 10. Personil. Personil memahami keamanan pangan atau dibuktikan dengan pendidikan atau pelatihan atau wawancara. Personil menggunakan kelengkapan kerja yang sesuai dengan proses yang ditangani. Kebersihan personil terjaga atau sesuai dengan karakteristik produk dan lokasi kerja. Pemantauan kesehatan personil yang menangani pangan. Upaya sarana pencegahan hewan pengerat atau serangga atau burung. Sebelas, pengendalian hama. 12. Kemasan dan pelabelan. Kemasan dibuat dari bahan yang diizinkan. Kemasan mampu melindungi dan mempertahankan mutu dan keamanan produk.
Kemasan yang dipakai ulang berasal dari kemasan non-pangan, misalnya pestisida, pupuk, pakan ternak. Produk akhir yang ditangani tidak dicek oleh petugas. Informasi mudah rusak atau terkelupas atau terhapus. 13. Pengangkutan dan distribusi. Sarana angkutan kondisi bersih. Sarana angkutan yang digunakan sesuai dengan karakteristik produk, perlu pendingin atau tidak. Menghindari produk diangkut bersamaan dengan produk lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Produk diangkut melebihi kapasitas angkutan. Pencatatan distribusian.